Pelantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober di tahun 2024. Pada saat yang bersamaan, setelah itu Bapak Prabowo Subianto juga melantik 48 menteri kabinet dari Prabowo Subianto. Dan yang bikin menarik adalah terdapat salah satu menteri Indonesia, yaitu seorang wanita yang masih muda tetapi sudah mendapatkan gelar profesor. Itu semua sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jika teman-teman masih belum melihat tentang informasi itu, teman-teman bisa melihatnya terlebih dahulu di video saya sebelumnya tentang menteri yang masih muda tetapi sudah diakui oleh negara Cina dan juga negara Amerika. Tetapi pada kesempatan kali ini, atau lebih tepatnya pada video kali ini, kita akan fokus membahas mengenai dua menteri yang sudah berjuang bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo selama kurang lebih 10 tahun. Tetapi dua menteri tersebut memutuskan untuk tidak bersama Prabowo untuk melanjutkan perjuangan yang masih sedang dilakukan. Yep, kedua menteri tersebut ada nama dari Bapak Basuki dan juga Ibu Retno. Di mana kepergian dari dua menteri ini banyak sekali membuat air mata mengalir bagi semua orang yang melihatnya, teman-teman. Meskipun teman-teman penasaran kenapa Bapak Basuki dan juga Ibu Retno tidak melanjutkan bersama Prabowo Subianto, tetapi itu merupakan keputusan yang diambil oleh mereka berdua, karena Bapak Basuki menginginkan untuk pensiun di usia yang 70 tahun, sedangkan Ibu Retno mempunyai tugas lain pada PBB, teman-teman. Jadi Ibu Retno akan meninggalkan negara Indonesia menuju ke tingkat yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya teman-teman. Ketika dua menteri itu memutuskan untuk tidak kembali melanjutkan, banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasa sedih. Tetapi tetap masyarakat Indonesia sangat menghargai, sampai-sampai ada orang yang mengatakan bahwa dua orang tersebut adalah dua menteri terbaik. Bukan tidak lagi dipilih, tetapi memang keadaan yang mengharuskan, karena Bapak Basuki memilih untuk pensiun sedangkan Ibu Retno mempunyai tugas baru di PBB. Itu semua akan terjadi hanya hitungan hari lagi, teman-teman. Berikut adalah kata-kata perpisahan yang diucapkan oleh Ibu Retno kepada masyarakat Indonesia. Saya pamit ya. Saya nggak bisa bicara. Profesi saya cuma satu, sebagai diplomat. Sudah hampir 40 tahun saya berada di rumah ini. Maafkan saya. That is the best that I can do for Indonesia and for you all. Jagalah rumah ini dengan baik, teman-teman. Jagalah. So thank you very much for standing by me. Thank you for supporting me. And thank you for being there for me. And you will always be in my heart. Sekali lagi, aku pamit ya teman-teman. Memang perpisahan yang dilakukan oleh Ibu Retno menimbulkan berbagai macam tangisan yang terjadi oleh masyarakat negara Indonesia. Tapi itu semua tidak berhenti sampai di sana, karena tugas dari Ibu Retno juga akan menjadi atau melanjutkan tugasnya di PBB dengan menjadi utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, teman-teman, untuk isu air. Jadi memang Ibu Retno mempunyai tugas yang jauh lebih besar. Salah satu alasan kenapa Ibu Retno dipanggil oleh menteri terbaik bagi masyarakat Indonesia, karena Ibu Retno
seringkali berjuang untuk negara Palestina. Dan ketika itu terjadi, banyak sekali masyarakat Indonesia yang salut ataupun menghargai sikap dari Ibu Retno. Saya berdua sama istri saya, Ibu Kartika Basuki, mohon pamit. Terima kasih yang setulus-tulusnya dari kami berdua atas kerjasama dan kerja keras rekan-rekan sekalian, baik yang Bapak-Bapak Dirjen di Kementerian PUPR di Patimura, khususnya dari Bapak Ibu sekalian di balai-balai. Paguyuban ini sangat dirasakan dukungannya untuk kekompakan kita semua, karena hanya dengan kekompakan kita bisa melaksanakan semua amanah dan tugas yang diberikan kepada kita. Tanpa kekompakan, tidak mungkin kita akan bisa berkinerja seperti saat ini. Kementerian PUPR telah menjadi kementerian yang sangat kredibel, sangat dipercaya. Itu semua adalah kinerja Ibu Bapak sekalian, bukan Basuki seorang. Itu adalah kinerja Bapak Ibu yang di balai-balai. Itu sekali lagi, kami mohon pamit. Ini rumah saya. Empat 45 tahun saya bekerja di PU. Umur saya baru 70. Jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini. Saat-saat inilah yang sangat saya galaukan, bahwa saya semuanya akan berpisah, semua akan berakhir. Jadi sekali lagi kami mohon doanya, semoga sisa hidup kami bisa lebih baik, lebih bahagia, dan saya ingin melihat PU ini tetap organisasi yang kredibel, amanah, bersahaja, namun dengan kinerja yang baik. Bu Menteri Keuangan selalu memberikan indikasi pada Kementerian PUPR sebagai kementerian yang berdedikasi tinggi dengan pengabdian paripurna. Sedangkan nama dari Bapak Basuki memang mengakhiri tugasnya, karena diketahui selama 45 tahun Bapak Basuki berada di PU ya teman-teman, dan usianya sekarang menginjak usia yang 70 tahun, jadi lebih dari setengah hidupnya dihabiskan waktu untuk mengurus pembangunan yang ada di negara Indonesia. Jadi pada saat menginjak usia yang ke-70 tahun, Bapak Basuki memilih untuk pensiun. Perpisahan dari dua menteri ini memang terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan banyak orang, tetapi banyak orang juga sangat bersyukur karena kedua orang hebat ini pernah sama-sama berjuang untuk membangun Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi, teman-teman. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.